al-madhi. Sebelum masuki pelajaran yang baru, saya ingin menanyakan pelajaran yang kemarin. Mada darasna fid darsis sadisi. Apa yang kita pelajari di pelajaran ke-6? Kita hari ini merojaah dari pelajaran ke-6 sampai terakhir, Bu ya, kalau bisa. Sampai pelajaran 12. Yaitu apa, Bu? Tentang apa? Yang paling menonjol adalah tentang hadihi. Ya, hadihi itu apa? Ismul isyarati apa? Lil المفرد المؤنث القريب. lil mufradil muannatsil qaribi. Jadi ismul isyarah kata tunjuk yang menunjukkan benda yang mufrad pastinya. Kemudian muannats, kemudian yang dekat. Itu adalah hadihi. Nah, kemudian yang di pelajaran ke-6 juga kita membahas tentang mudzakkar dan muannats. Pada dasarnya, semua kata bahasa Arab itu mudzakkar atau muannats, Bu? Dasarnya, Bu. Aslinya. Nah, sahih. Jadi semuanya adalah mudzakkar. Nah, akan tetapi dia mempunyai cabang yaitu muannats. Muannats itu kaidahnya apa, Bu? Akhiri dengan tamar buto. Nah, yang pasti adalah diakhiri dengan tak marbutoh. Yang pertama disebutkan apa? Al asma al khosoh li ta'nits. Apa maksudnya? Jadi kata benda yang khusus mu'annas. Contohnya apa? Ada haidun, ada ummun, ada apa lagi, Bu? Ada uktun, ada bintun. Nah, jadi di sini adalah kata yang khusus untuk wanita, ya. Maka di sini tidak sebenarnya tidak ada patokannya ya kalau di sini. Yang penting khusus untuk wanita. Kemudian yang kedua, apa Bu? Kaidahnya apa? Apa Bu? Kaidahnya apa? Boleh tangan ya Ustaz. Nah, yang mempunyai kembaran ya, kata anggota tubuh yang mempunyai kembaran itu sebenarnya nggak bisa dijadikan patokan juga, Bu ya. Hanya saja kebanyakan seperti itu. Contohnya apa, Bu? Ya, yadun. Kemudian apa? Rijlun. Rijlun. Nah, dan lain sebagainya ya. Jadi di sini adalah contoh dari anggota tubuh yang mempunyai kembaran. Kemudian selanjutnya, kaidah yang terakhir, bukan kaidah ya, tapi apa? Tapi di sini tidak, dia termasuk muannas tanpa kaidah. Namanya apa, Bu? Sama'i. Ya, namanya apa, Bu? Dari sananya ya, muannas dari sananya, yaitu sama'i. Apa contohnya? Syamsun Kidrun. Nah, Syamsun dan Kidrun. Yang di kitab Durusul Lugah hanya dua contoh saja. Syamsun dan Kidrun. Nanti di Al-Quran ada banyak lagi. Ada Ardun. Ada apa lagi, Bu? Ada Darun. Ada Darun. Terus Narun. Itu juga manas. Narun itu manas. Selanjutnya, setelah kita membahas mu'annas, kita juga membahas mubtada dan khobar. Yaitu dinamakan apa, Bu? Kalau ada mubtada dan khobar dinamakan apa? Jumlah ismiyah. Apa kaidahnya mubtada dan khobar? Kaidahnya hanya mengikuti dari mudzakkar dan muannasnya, Bu ya. Kalau mubtadanya mudzakkar, otomatis khobarnya harus apa, Bu? Harus mudzakkar juga. Jadi harus sesuai dari jenisnya. Ini kaidahnya, Bu ya.
Kemudian kalau mubtada'nya mu'anas, maka khobarnya harus mu'anas juga. Ini kaidahnya. Jadi apa artinya mubtada, Bu? Yang dijelaskan. dijelaskan. Kalau yang khobar? Yang menjelaskan. Nah, yang menjelaskan. Kemudian ada harfu jarli. Nah, harfu jarli dikenalkan di pelajaran ke-6, yaitu dia kelebihannya apa, Bu? Harfu jarli di sini Bersambung daripada dengan harfu jar yang lain. Nah, dia bisa ditulis apa? Disambung ya dengan kata setelahnya. Ya, beda sama min, ila, fi. Itu dia tidak disambung sama sekali. Tapi kalau harfu jarli dia tulisannya harus disambung dengan kata setelahnya. Tapi kalau ada al, kata setelahnya adalah al, maka apa yang hilang, Bu? Hamzatul wasalnya hilang, gitu ya. Hamzatul wasalnya hilang. Terus alistifham liman, apa artinya liman, Bu? Liman. milik siapa? Ada yang tahu artinya? Milik siapa, punya siapa ya. Kemudian di pelajaran ke-7 kita membahas yang namanya apa, Bu? Satu saja, yaitu apa? Silakan. Tilka. Apa artinya tilka? Ismul isyarati lil mufradil Mu'annasil ba'id. ba'idi. Ahsantun. Ahsantun. Nah, ini saja ya. Tilka mudah insyaallah. Tilka. Zalika untuk mudzakkar, tilka untuk mu'annas. Ad-darsu al-thaminu. Nah, ini lumayan banyak juga. Pelajaran ke-8. Mada darusna fihi. Apa yang kita pelajari di pelajaran ke-8? Ada 3 saja. Yaitu apa? Al-isyaratu ilal mu'arraf bil al. Apa artinya? Al-isyaratu ilal mu'arrafi bil al. Yaitu kata tunjuk yang menunjukkan ke kata ma'rifah. Ya. Ke kata ma'rifah yang ada alnya, Bu ya. Kata ma'rifah yang ada apa, Bu? Ada alnya. Contohnya apa? Hadzal kitabu jadidun. Nah, ini menunjukkan benda yang ma'rifah. Hadzal kitabu. Nah, benda yang ma'rifah ini dinamakan apa, Bu? Kalau ditunjuk, dinamakan apa? Ada yang tahu? Badal ya, Ustaz. Halo? Naam. Jadi semua kata benda yang ditunjuk dengan ma'rifah, dia itu ma'rifah, maka dia menjadi badal. Hadzal kitabu, hadhis sayyaratu. Berarti as-sayyaratu jadi apa? Badal. Hadhis sayyaratu jadi badal. Apakah kalimatnya lengkap kalau kita sebutkan hadhis sayyaratu atau tilkal madrasatu? Apakah kalimatnya lengkap? Tidak. Tidak ya. Jadi susunannya hanya ada mubtada dan badal saja. Maka kita harus menambahkan khobar di dalam kalimat tersebut. Misalkan hadhihi sayyaratu sari'atun. Nah, sari'atun itu adalah khobar dari mubtada. Atau tilkal madrasatu kabirotun. Misalkan seperti itu. Dipahami ya? Baik. Pembahasan selanjutnya adalah al-ismul maksuru. Apa yang dimaksud dengan ismul maksur, Bu? Ada yang tahu? Suatu kata yang suatu kata yang diakhiri alif. Otomatis ketika ada harfu jar, ketika tidak ada harfu jar, itu seakan-akan harokatnya nggak pernah berubah ya. Nah, misalkan Amerika itu kan nggak ada harfu jar, tetap Amerika. Tapi kalau ada fi nggak bisa berubah. Fi Amerika tetap kayak gitu terus.
Atau misalkan mustashfa ya, al-mustashfa. Kalau ada min berarti apa, Bu? Minal mustashfa. Jadi tidak berubah-berubah. Kata tersebut tidak berubah-berubah. Jadi tetap walaupun ada harfu jar, walaupun tidak ada harfu jar juga tetap. Jadi nggak ada sebenarnya di dalam alif itu ada doma atau ada kasroh. Tapi karena diakhiri dengan alif, jadi dia bersembunyi. Gitu ya. Jadi kelihatannya secara dohir, secara dilihat kasat mata itu tidak berubah-berubah ya harokat akhirnya. Al mustasfa, minal mustasfa, fil mustasfa. Jadi nggak bisa berubah, fil mustasfi nggak bisa. Itu Bu ya, bisa dipahami. Kata maksur, sebuah kata yang diakhiri dengan apa? Alif. Kata benda ya. Intinya kata benda. Kemudian amama dan kholfa. Apa artinya amama? Depan. Di depan. Kalau kholfa? Belakang. Belakang. Nah, kalau disuruh menyebutkan kalimat amama, jangan hanya amamal masjidi. Boleh nggak, Bu? Nggak boleh ya. Karena di sini kalau soal ujian yang disuruh buat kalimat lengkap, maka harus ada mubtada, harus ada khobar. Misalkan apa? Muhammadun amamal masjidi, boleh. Misalkan baiti amamal masjidi, boleh. Nah, itu Bu ya. Jadi harus ada mubtada dan khobar. Kalau kita sebutkan amamal madrasati gitu saja, tidak, Bu. Tidak boleh, tidak lengkap kalimatnya. Bisa dipahami di sini? Itu ya. Jadi amama di depan, kholfa di belakang. Nah, setelah amama dan kholfa itu harus apa, Bu? Kata tersebut harus apa? Harus majrur. Majrur. Hmm? Kata tersebut harus Majrur. majrur karena mudhofun ilaih ya. Karena apa, Bu? Mudhofun ilaih. Jadi amamal madrasati, kholfal baiti atau amamal fasli dan lain sebagainya. Bisa dipahami di sini ya. Baik, kemudian ke pelajaran ke-9 yaitu tentang yang paling besar garis besarnya adalah naktun wa man'ut. Apa, Bu? Naktun wa man'ut. Apa artinya naktun wa man'ut, Bu? Naktun artinya apa? Naktun artinya apa? Ikuti. Yang diikuti salah. Naktun itu yang mengikuti, Bu. Naktun itu yang ya, mengikuti. Kalau man'ut itu artinya apa? Yang diikuti. Nah, kalau susunan di dalam kalimat itu man'ut dulu atau naktun dulu? Kalau sudah menjadi kalimat. Susunannya gimana, Bu? Man'ut dulu. Man'ut dulu, baru naktun. Nah, naktun itu mengikuti dari 3 hal ya yang kita pelajari. Karena yang satu hal ini pasti mufrad ya. Pasti yang kita pelajari adalah kata mufrad. Jadi kita fokus ke 3 hal. Apa saja, Bu? Nau'un. Nau'un itu apa? Mudzakkar atau mu'anats. Kemudian yang kedua adalah apa? I'rab. Apa maksudnya? Dia itu harokatnya fathah atau kasroh. Fathah atau kasroh. Doma atau kasroh. Kalau doma itu marfu, kalau kasroh itu apa? Majrur. Majrur. Kemudian yang ketiga apa? Nakirah atau ma'rifah. Nah, jadi ketiga hal ini yang harus kita perhatikan ketika membuat contoh. Nah, kalau disuruh membuat contoh, sebutkan atau man'ut. Ya, berarti kita harus menyesuaikan 3 hal ini ya. Misalkan kitabun jadidun, madrasatun, kabiratun, dan lain sebagainya. Jadi kalau disuruh membuat contoh itu boleh dibuat kalimat, boleh tidak ya. Yang penting ada susunan apa, Bu? Susunan natun dan man'ut. Atau kalau dalam kalimat susunannya man'ut dan naktun gitu ya.
Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut pembahasan selanjutnya, yaitu asifah ala wazni fa'lanu la yunawan. Apa artinya, Bu? Asifatu ala wazni fa'lanu la yunawan. Apa artinya? Kata sifat yang berpola fa'lan ini tidak berubah. Kata sifat yang berpola fa'lanu atau kata sifat yang diakhiri alif dan nun. Kalau mudahnya diakhiri alif dan nun, Bu ya. Itu tidak boleh apa, Bu? Tidak boleh tanwin. Contohnya apa? Banyak sekali. Kaslanu, jau'anu, atsyanu. Ada lagi, Bu? Syaba'anu. Ada lagi? Gotbanu. Satu lagi apa? Mal'anu. Kemudian yang terakhir di pembahasan pelajaran 9 yaitu adalah alladzi. Alladzi itu apa, Bu? Artinya apa? Yang. Lawan katanya alladzi apa, Bu? Kalau untuk muannasnya apa? Baru kita pelajari kemarin ya. Allati ya. Allati. Pelajaran ke-10 kita membahas apa saja? Yaitu tentang domir ya. Lumayan banyak ini di pelajaran ke-10. Jadi sebagian domir munfasilah. Nah, domir munfasilah itu apa saja, Bu? Yang kita pelajari hanya 10 ya. Misalkan apa? Yang pertama adalah huwa, hum. Bukan 10. Kurangi 4 lagi berapa? Berarti 6 ya. Huwa, dia, anta, anti, sama ana. 5 saja ya. Munfasilah. Yang kita pelajari hanya domain 5 saja. Ya, huwa, dia, anta, anti, sama apa, Bu? Ana. Ya. Coba kita hafalkan lengkap, Bu ya. Coba kita hafalkan lengkap yang baru-baru. Dari huwa, huma, hum. Coba ditirukan 1, 2, 3. Huwa, huma, hum. Terus iya, huma, hunna. Kemudian anta, antuma, antum. Terus anti, antuma, antunna. Kemudian apa? Ana, nahnu. Baik. Ini adalah domir munfasil ya yang kita sebutkan. Kemudian domir mutasilnya apa? Nah, yang kita pelajari hanya 5 juga, yaitu kaki, kaki, ya, sukun, gitu ya. Ya, sukun. Nah, berarti kalau kita gabungkan ke kata benda, berarti misalkan adalah kitabuhu, kitabuha, kitabuka, kitabuki, kitabi. Nah, gitu ya. Jadi hanya 5 domir saja. Kemudian yang ketiga adalah inti dan di. Apa bedanya inti dan di, Bu? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat inti dan di perbedaannya apa? Ini untuk benda mati. Indi itu untuk benda yang tidak berakal, bukan benda mati saja, ya. Tidak yang berakal. Itu kebanyakan, Bu ya, walaupun ada sebagian yang masih berakal. Ini kebanyakan yang dipakai adalah untuk tidak yang berakal, ghairu akil. Kalau li itu untuk apa? Li akilin. Jadi untuk benda yang berakal. Kalau li, walaupun memang terkadang ada yang menggunakan benda yang tidak berakal. Tapi sedikit, Bu ya, sedikit. Kalau di kitab Durusul Lughah kebanyakan li itu adalah untuk yang berakal. Bisa dipahami di sini? Nah, misalkan apa? Indi kitabun. Nah, nggak boleh kita katakan indi ahun, indi amun. Nah, nggak boleh ya. Bukan nggak boleh, tapi jarang sekali. Kalau li, nggak jarang sekali kita menggunakan li kolamun. Tapi yang sering apa? Li amun, li ammatun, li kholun, li ahun, ukhtun, dan lain sebagainya. Jadi digunakan untuk benda yang akil kalau li. Bisa dipahami di sini? Baik.
Ma'a sekarang. Ma'a artinya apa, Bu? Ma'a? Bersama. Bersama. Nah, ini biasanya disuruh membuat kalimat lengkap, Bu ya. Jadi kalau kita sebutkan ma'a hamidin doang, itu kurang lengkap, Bu ya. Harus ditambahkan kata sebelumnya. Misalkan Muhammadun ma'a hamidin, itu udah cukup. Nah, Muhammad bersama Hamid. Misalkan ada yang menjawab dengan lengkap, Masya Allah. Dahaba Muhammadun ma'a hamidin ila suki. Itu juga lebih lengkap lagi, nggak apa-apa, boleh sekali, sangat boleh. Tapi memang minimal di sini harus 3 kata, Bu ya. Minimal di sini harus berapa, Bu? 3 kata. 3 kata, ya. Minimal adalah 3 kata. Kemudian yang terakhir di pelajaran ke-10 yaitu adalah al-alamul mahtumu bita'it ta'nits la yunawan. Apa artinya, Bu? Al-alamul mudzakkar al-mahtumu bita'it ta'nits la yunawanu. Apa artinya? Kata Nama laki-laki yang diakhiri tak berbentuk. nama laki-laki yang diakhiri dengan ta ta'nis. Yang diakhiri dengan ta ta'nis gimana? Tidak boleh Tanwin. tanwin. Nah, maksudnya ta ta'nis itu apa? Maksudnya ta ta'nis itu adalah tak marbutoh ya. Tak marbutoh. Nah, misalkan apa? Hamzatu, Usamatu. Jadi tidak boleh tanwin di sini. Tidak boleh tanwin. Artinya sama juga al-mu'annatsu fil lafzi wa ma'nahu mudzakkar. Jadi secara lafaz dia mu'annats ya, dan secara makna dia mudzakkar. Jadi nggak boleh kita katakan hadhihi hamzatu, nggak boleh. Yang betul apa, Bu? Hadza hamzatu. Gitu ya. Hadza apa, Bu? Hamzatu. Baik, barakallahu fikunna. Nah, sekarang ke pelajaran 11. Sedikit ya pelajaran 11 hanya merojaah domir ya'ul mutakalim. Nah, ya'ul mutakalim dan ha'ul ghaib wa ghaibah. Jadi kalau fi ditambah huwa menjadi apa, Bu? Fihi. Kenapa kok jadi hi? Kan biasanya kalau huwa menjadi hu domir mutasilnya. Kenapa bisa hi, Bu? Ayo, udah saya jelaskan. Karena apa? Sebelumnya Harfu jar. Harfu jar. bukan. Aduh. Itu kalau misalkan min ditambah huwa, itu jadinya minhu bukan minhi. Ayo. Bukan karena harfu jar. Kaidahnya salah kalau karena sebelumnya harfu jar. Kalau sebelumnya harfu jar, seharusnya minhi ya. Kalau kaidahnya seperti itu, tapi kenyataannya bukan demikian, gitu ya. Min ditambah huwa itu pakainya minhu bukan minhi. Tapi kalau fihi ditambah huwa itu menjadi fihi. Menjadi hi kenapa? Aduh, masa lupa? Udah saya jelaskan. Ya mutakalim. Bukan ya mutakalim. Ya sukun. Ya sukun. Enggak semua ya sukun itu ya mutakalim ya. Ingat-ingat. Enggak semuanya ya sukun itu ya mutakalim. Ya mutakalim itu digunakan ketika domir kitabi itu ya sukunnya sebagai apa mutakalim gitu ya. Kalau fi ya sukunnya ya sukun memang asli dari huruf jarfi ya kan. Bukan ya mutakalim di situ. Bisa dipahami di sini? Nama bani Ustaz. Jadi fihi dikarenakan apa menjadi hi? Dikarenakan sebelumnya ya sukun ya. Jadi faktornya ada 2 Bu ya, menjadi hi bisa dikarenakan ya sukun atau bisa dikarenakan apa? Ada yang tahu? Huruf yang kasroh. Nah, huruf yang berharokat kasroh. Ahsantun najamian. Jadi
kita mengatakan bukan fihu tapi fihi. Alaihi bukan alaihu, gitu ya. Ilaihi bukan ilaihu, seperti itu. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Kalau ha ya tetap nggak akan berubah kalau ha, selamanya nggak akan berubah. Alaiha, ilaiha, fiha. Nah, jadi fi ditambah ya jadinya apa, Bu? Fi, Fiha. fiha. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjutkan ke pelajaran 12. Ini juga sedikit. Pelajaran 12 itu tentang apa saja, Bu? Ini yang tertulis hanya sampai 11. Ada yang tahu? Nah, pelajaran 12 itu hanya ada 4 ya. Masya Allah, 4 juga ya. Lumayan banyak ya. Yaitu apa? Kaful mukhotob atau kaful mukhotobah. Yang dimaksud apa? Ka atau ki ya. Kaful mukhotob itu ka, kaful mukhotobati itu apa? Ki. Jadi pahami di sini. Nah, ini adalah domir apa, Bu? Munfasil atau mutasil? Kaki, kaki. Munfasil atau mutasil, Bu? Ayo. Domir mutasil, Ustaz. Nah, domir mutasil ya. Domir mutasil. Kalau anta, anti domir apa? Munfasil. Munfasil. Tidak. Muroja. Kemudian ta'nitsul fa'il wa alamatu ta'nits fil fi'il madhi. Apa artinya? Memuannaskan suatu fa'il. Fa'il itu apa, Bu? Subjek ya. Fa'il itu apa? Subjek. Wa alamatu ta'nits fil fi'il madhi, dan tanda mu'annas ketika di kata kerja madhi. Maksudnya apa? Kita pernah belajar kata kerja itu seperti dahaba, kharaja, ya kan, Bu? Itu ada taknya nggak, Bu? Nah, nggak ada taknya. Karena apa? Karena yang melakukan adalah laki-laki. Kharaja Muhammadun minal fasli. Dahaba Aliyun ilal madarosati. Jadi nggak ada ta'u taknisnya di situ karena yang melakukan apa, Bu? Seorang laki atau mudzakkar. Tapi kalau yang melakukan seorang perempuan, maka harus ditambahkan ta'u taknis, yaitu tak sukun. Contohnya apa? Dahabat Fatimatu, ya kan? Kharajat Zainabu minal fasli, dan lain sebagainya. Jadi kalau yang melakukan perempuan itu harus apa, Bu? Harus ditambahkan tak sukun di kata kerja madhi. Itu ya, di kata kerja. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjut alati. Nah, gampang alati ya. Yaitu artinya apa? Yang mana sebelumnya harus kata mudzakkar atau muannats? Kalau alati harus muannats. Kalau nggak ada hiwar kita langsung ke nggak ada hiwar. Kalau nggak ada pertanyaan kita langsung ke hiwar, Bu ya. Hiwarnya banyak nggak, Bu? Sedikit, insya Allah. Sedikit ya, hanya 2 halaman. Kemudian tamarinnya hanya, lumayan banyak tamarinnya. Insya Allah ya. Bisa nggak? Insya Allah bisa. Kita optimis. Baik. Dibuka halaman berapa, Bu? Hiwarnya silakan dibuka. Halaman berapa? 125. Berapa? 125. Halaman 125. Iftahna fi sofatil mi'ati wal khamisati wal ishrin. Dibuka halaman 125. Ana akralakuna awalan wa antunna tasma'na wa taqbituna dhabtan kamilan. Saya membaca seluruh hiwarnya. Ibu-ibu silakan menyimak dan mendengarkan sekaligus mengharokati yang lengkap. Siap, Bu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikiссalamu warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki ya bintu? Kaifa haluki ya bintu? Ana bi khairin walhamdulillahi. Ana bi khairin walhamdulillahi. Min aina anti? Ini hanya min saja yang belum diharokati. Min aina anti? Ana minar riyadi. Ana minar riyadi. Kemudian masmuki. Masmuki ismi Aminatu. Ismi Aminatu. Ada yang ketinggalan? Lanjut ya. Selanjutnya, aina abuki? Aina abuki? Aina abuki? Abi huna fil madrasah. Fil madrasah lagi. Abi huna fil madinatil munawwarati. Abi huna fil madinatil munawwarati. Abi huna fil madinatil munawwarati. Huwa muwajjihun fil madrasatis tsanawiyati. Huwa muwajjihun fil madrasatis tsanawiyati. Sudah? Huwa muwajjihun fil madrasatis tsanawiyati. Wa aina ummuki? Wa aina ummuki? Wa aina ummuki? Hiya aidan huna. Hiya aidan huna. Hiya tabibatun fi mustashfal wiladati. Hiya tabibatun fi mustashfal wiladati. Hiya aidan huna. Hiya tabibatun fi mustashfal wiladati. Sudah? Terus selanjutnya. Hiya aidan huna fi hiya tabibatun fi mustasfal wiladati. Wa man hadhil fatatul lati ma'aki? Wa man hadhil fatatul lati ma'aki? Ahiya ukhtuki? Ahiya ukhtuki? La hiya bintu ammi. La hiya bintu ammi. Selanjutnya, masmuha. Masmuha ismuha Fatimatu. Ismuha Fatimatu. Selanjutnya, ahiya zamilatuki? Ahiya zamilatuki? La ana fil madrasatil mutawassitati. La ana fil madrasatil mutawassitati wa hiya fil madrasatis tsanawiyati.
wa hiya fil madrasati tsanawiyati. Alaki ukhtun. Alaki ukhtun. La mali ukhtun. La mali ukhtun. Alaki akhun. Alaki akhun. Naam, li akhun kabirun. Wa huwa talibun bil jami'ati. Naam, li akhun kabirun wa huwa talibun bil jami'ati. Wa man hadha tiflul ladhi ma'aki? Wa man hadha tiflul ladhi ma'aki? Huwa banu akhi. Huwa banu akhi. Huwa banu akhi. Masmuhu. Masmuhu. Ismuhu Sa'dun. Ismuhu Sa'dun. A'ummuki fil baitil ana. A'ummuki fil baitil ana. La dhahabat ilal mustashfa. La dhahabat ilal mustashfa. Baik, samituna jami'an. Baik, an naqra jama'atan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki ya bintu? Ayo. Kaifa haluki ya bintu? Ana bi khairin walhamdulillah. Ayo. Ana bi khairin walhamdulillah. Min aina anti? Ayo. Min aina anti? Ana minar riyadi. Ayo. Ana minar riyadi. Masmuki. Ayo. Masmuki. Ismi Aminatu. Ayo. Ismi Aminatu. Aina abuki? Aina abuki? Abi huna fil madinatil munawwarati. Ayo. Abi huna. Abi huna fil madinatil munawwarati. Huwa muwajjihun fil madrasatit tsanawiyati. Ayo. Huwa muwajjihun fil madrasatit tsanawiyati. Wa aina ummuki? Wa aina ummuki? Hiya aidan huna. Ayo, hiya. Hiya aidan huna. Hiya tabibatun fi mustashfal biladati. Ayo. Hiya. Hiya tabibatun fil mustashfal biladati. Wa man hadhil fatatul lati ma'aki? Ayo. Wa man hadhil fatatul lati ma'aki? Ahiya ukhtuki? Ahiya ukhtuki? La, hiya bintu ammi. Ayo. La, hiya bintu ammi. Terus, masmuha. Masmuha. Ismuha Fatimatu. Ismuha Fatimatu. Ahiya zamilatuki? Ahiya zamilatuki? La, ana fil madrasatil mutawassitati. Ayo. La,
لا Wahia fil madrasati tsanawiyati. Ayo. وهي Ya. مدرسة ثانوية. Kemudian alaki uftun لك أخت. la mali uftun. Ayo. لا معي أخت. Alaki akun ألك أخ. Naam, li akun kabirun wa huwa talibun bil jami'ati. Ayo. Naam. نعم لي أخ كبير طالب بالجامعة. Wa man hada tiflu alladhi ma'aki? ومن هذا Waman الطفل الذي معك؟ huwa banu akhi. أخي. Masmuhu ما اسمه؟ ismuhu Sa'dun. اسمه سعد. Ummuki fil baitil ana. Ayo. أمك في البيت الآن؟ La dhahabat ilal mustashfa. Ayo. لا ذهبت المستشفى. Baik, barakallahu fikunna jami'an. Al-an naftu ila syar. Jadi di sini ada nama Su'ad ya. Su'adu sama Sa'dun. Su'adu nama perempuan atau nama laki-laki? Su'adu. Nama perempuan Ustaz. Nama perempuan. Kalau Sa'dun nama laki-laki atau perempuan? Sa'dun. Laki-laki. Sahih. Sa'dun laki-laki, Su'adu nama perempuan. Di sini ada salam ya. Salamnya pakai domir yang diajak bicara. Jadi tergantung pada lawan bicara kita. Nah, sebenarnya kalau salam itu pada umumnya pakai domir kumbu ya. Itu sudah mengikuti lafadz dari apa? Dari sunnah ya, dari hadis atau yang lainnya. Dari nasnya ya, dari nasnya. Tapi kalau ingin memakai domir yang tergantung pada lawan bicara kita itu juga boleh. Misalkan ibu mengucapkan salam kepada bapak misalkan. Assalamualaikum gitu ya. Dan bapak mengucapkan salam ke ibu berarti waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh ya? Boleh. Seperti itu. Kemudian kaifa haluki ya bintu? Apa artinya Bu? Kaifa haluki ya bintu? Nah, bagaimana kabarmu wahai anak, wahai putri ya, wahai putri, kaifa haluki ya bintu? Di sini ada domir nggak Bu? Manakah domirnya di sini? Yaitu apa? Ki. Domir apa Bu? Munfasil atau mutasil? Muttasil ya. Jadi di sini adalah domir muttasil. Ana bi khairin walhamdulillah. Saya baik-baik saja. Alhamdulillah. Mana domir di sini, Bu? Ana. Munfasil atau muttasil? Apa? Muttasil atau munfasil? Mun ya. Munfasil karena dia tidak bergabung dengan domir apapun, dengan kata apapun. Min aina anti? Apa artinya? Dari mana kamu? Mana domir di sini, Bu? Anti. Anti. Domir apa dia? Munfasil atau mutasil? Mun ya. Munfasil. Ana minar Riyadi. Saya dari Riyadh. Mas Muki ismi Aminatu. Apa artinya Mas Muki?
Siapa namamu? Siapa namamu? Mana domirnya, Bu? Ki lagi ya. Ki. Ismi Aminatu. Namaku Aminah. Mana domirnya? Ya, Ya mutakalim. mutakalim. Dua-duanya domir apa, Bu? Ki dan ya. Domir muttasil. Aina abuki? Di mana ayahmu? Mana domirnya, Bu? Ki, sahih. Abihuna fil Madinatil Munawwarati. Ayahku di sini di Madinah Munawwarah. Mana, Bu? Domir di sini. Ya mutakalim. Ya, sahih. Domir apa? Domir muttasil. Huwa muwajjihun fil madrasati tsanawiyati. Dia seorang apa, Bu? Muwajjihun itu bisa artinya pengawas, bisa artinya mentor ya. Mentoring. Jadi dia mengawasi guru, juga bisa sebagai guru juga. Dia ngajar juga. Itu namanya muwajjihun. Di sekolah apa, Bu? Sanawiyah di sini artinya apa? SM SMP Jadi apa di SMA, sini Ustaz? di Arab Saudi SMA, Bu. Di Arab SMA. Kalau di Indonesia ya SMP, karena di Indonesia tidak ada madrasah mutawasitoh ya. Jadi dari ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah itu di Indonesia. Jadi nggak ada mutawasitoh. Tapi kalau di Arab itu ibtidaiyah, kemudian mutawasitoh, baru sanawiyah. Nah, berarti sanawiyah adalah SMA. Terus aliyah itu sudah perguruan tinggi ya. Kalau aliyah itu sudah perguruan tinggi. Wa aina umuki? Di mana ibumu? Di mana ibumu? Mana domirnya, Bu? Ki ya. Oh ya, tadi ada domir juga ya, huwa. Ada huwa. Terus hiya aidon huna fi hiya tabibatun fi mustasfal wiladati. Dia di sini juga. Dia seorang apa, Bu? Tabibatun. Perawat. Bu dokter. Oh, perawat. Bu dokter ya. Di apa? Rumah sakit bersalin. Nah, ini ada dua-duanya hiya ya. Domir apa? Munfasil atau mutasil? Munfasil. Munfasil. Wa man hadhil fatatul lati ma'aki? Dan siapa pemudi yang bersamamu ini? Jadi ada alati, Bu ya. Alati itu sebelumnya harus kata apa, Bu? Mudzakkar atau muannas? Muannas. Jadi fatatu. Artinya apa fatatu? Pemudi. Al-fatatu pemudi. Jadi harus muannas, Bu ya. Harus muannas. Ahiya ukhtuki? Apakah dia saudarimu? La hiya bintu ammi. Bukan, dia apa? Putrinya pamanku. Berarti kalau di kita namanya apa, Bu? Putrinya paman. Sepupu ya? Ya, sepupu. Nah, orang Arab kalau itu saudaramu bukan. Maksudnya saudara itu saudara kandung, Bu ya. Jadi, Bu, kalau kita di sini ya, itu saudara kamu bukan, itu saudaramu bukan. Oh, enggak, dia sepupuku lah. Sepupu kok, bukan saudara. Aneh, Bu ya, kalau kita terapkan di Indonesia. Kalau sepupu kan termasuk saudara kan, Bu? Nah, tapi yang dimaksud di sini adalah ukhtun syakik. Syakik kok, maksudnya adalah saudara kan kandung. Maka di sini disebutkan la, ya. Hiya bintu ammi. Dia anaknya pamanku atau sepupuku. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke slide berikutnya. Masmuha, apa artinya? Siapa namanya? Ismuha Fatimatu.
namanya Fatimah. Nah, ini ada domir ha ya, semuanya ada ha. Ha, ha. Domir apa? Munfasil atau mutasil? Mutasil. Muttasil. Hiya zamilatuki, apakah dia teman sekelasmu ya? Zamilah itu teman sekelas maksudnya. Seangkatan, sekelas. Apakah dia temanmu? Nah, di sini ada dua domir, Bu. Mana domirnya, Bu? Iya. Iya. Dia dan Iya. i. Sore. Iya dan ki ya. Iya dan ki. Mana yang mutasil, Bu? Iya atau ki? Ki. Ki. Iya berarti munfasil. La ana fil madrasatil mutawasitoti. Bukan, saya itu di sekolah SMP. Wahia fil madrasati tsanawiyati. Dia di sekolah apa, Bu? SMA. SMA. Nah, ini buktinya, Bu ya. Jadi di Arab itu ada madrasah mutawasitoh yang artinya SMP. Kalau di kita kan nggak ada. Adanya langsung tsanawiyah, Bu ya. Bisa dipahami di sini? Ya Allah, Ustaz. Lanjut. Alaki ukhtun, apa artinya? Apakah engkau punya saudari? Mana domirnya, Bu, di sini? Ki, Ustaz. Ki. Dia bergabung dengan kata benda atau harfu jar? Ki. Harfu jar. Harfu jar apa? Harfu jar. Kok la? Jadi li menjadi la, Bu ya. Jadi harfu jar li jika ketemu domir itu pasti menjadi la, kecuali ya ketemu yaul mutakalim. Nah, kalau yang mutakalim nggak mungkin jadi lai, ntar jadi alai. Gitu, Bu ya. Jadi harus li. Nah, kalau ketemu yaul mutakalim. Selain itu li-nya itu lamul jar, harfu jar li itu berubah menjadi la. Laka, laki, lahu, lahum. Nah, jadi semuanya berubah menjadi apa, Bu? Menjadi la. Harfu jar la. Harfu jar li berubah menjadi la ketika apa, Bu? Ketika ketemu domir. Kecuali domir apa, Bu? Yaul mutakalim. Sampai sini ada pertanyaan? Di sini contohnya la mali uktun, saya tidak mempunyai saudari. Mali uktun li ya. Jadi bukan lai. Itu, Bu ya. Karena dia menyesuaikan ya sukun menjadi li. Terus alaki akhun, apakah engkau punya saudara? Naam li akhun kabirun bahwa talibun bil jami'ati. Ya, saya mempunyai akhun kabirun maksudnya apa, Bu? Saudaranya besar, enggak? Maksudnya apa? Akhun kabirun. Kakak ya. Maksudnya kakak. Dan dia mahasiswa di universitas. Bisa dipahami di sini? Lanjut ya. Selanjutnya, wa man hadza tiflul ladzi ma'aki? Amatnya, Bu. Wa man hadza tiflul ladzi ma'aki? Dan siapa anak kecil yang bersamamu ya? Tiflun itu bisa diartikan anak kecil, bisa diartikan apa? Bayi ya, bayi. Tapi di sini kita anak kecil saja. Wa banu akhi, dia anaknya saudaraku. Berarti apa, Bu? Juga sepupu ya. Keponakan kalau anda saudara. Ibnu akhi berarti apa, Bu? Keponakan. Dia saudara keponakanku maksudnya. Masmuhu ismuhu Sa'dun, namanya Sa'dun. Ummuki fil baitil an. Apakah ibumu di rumah sekarang? La dhahabat ilal mustasfa. Di sini dilihat, Bu. Kenapa pakai tak sukun, Bu?
Dahabat kan biasanya yang kita pelajari dahaba, khoroja, qara'a dan lain sebagainya. Manas. Nah, karena yang melakukan ini adalah mu'annas ya, tapi tidak disebutkan. Ini kembalinya kemana? Ke umun. Jadi kalau kita belajar kata kerja ini namanya fa'ilnya domirun mustatir. Domirnya ini bersembunyi ya. Nanti insya Allah kita akan pelajari di semester 3 insya Allah. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjutkan mungkin hanya satu. Mau lanjut nggak, Bu? Tamrinnya lumayan banyak. Satu, dua, tiga. Lumayan banyak ya. Nah, kita lanjutkan di hari Selasa subuh ya. Bagi yang bisa saja. Nanti jika yang bisa, insya Allah kita lanjutkan di hari Selasa subuh karena sudah malam. Kalau kita lanjutkan nggak cukup waktunya. Agenda kita ke depannya, insya Allah pada malam hari ini juga saya bagikan latihan soal, Bu ya. Jadi saya bagikan latihan soal. Jadi soalnya ini sama pertanyaannya dengan soal yang kita latihan kemarin, Bu ya. Kita latihan kemarin. Itu mungkin hanya kurang lengkap saja. Karena kita sampai pelajaran keberapa, Bu? Kemarin latihan soal kita. Pelajaran ke-8 ya. Nah, nanti insya Allah ini lebih lengkap lagi. Tinggal penyesuaian saja. Coba. Saya share soalnya. Nanti kita bahas pertanyaannya saja ya. Kita bahas pertanyaannya saja. Bentar, latihan soal. Silakan di-download, Bu ya. Saya share. Nah, ini lebih lengkap nih daripada latihan yang kita pernah coba, Bu. Coba saya stop screen dulu. Sudah di-download semuanya? Halo. Sudah, Ustaz. Ustaz. Ya. Ya, baik. Sudah dibuka ya. Kita bahas perintahnya saja. Jadi ini latihan soal sifatnya yang mau saja mengumpulkan. Kalau tidak mau ya berarti tidak mau dikoreksi. Kalau yang mengumpulkan, kalau bisa terakhir hari Kamis ya. Terakhir hari apa, Bu? Hari Kamis. Kalau bisa ya Senin, Selasa itu langsung dikumpulkan kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa ya terakhir paling lambat hari Kamis. Jadi kalau nggak mengumpulkan ya apa? Ayo, coba saya share screen. Udah kelihatan belum? Sama ya soalnya ya. Sama yang ada di ibu-ibu. Sudah? Sudah dibuka semuanya? Sudah, Ustaz. Jadi yang Hamzah itu seperti biasa kita udah pernah latihan, yaitu di sini disuruh melengkapi ya, melengkapi pertanyaan dan jawaban. Jadi pertanyaannya itu ya pakai ismul isyarah, entah hadihi atau tilka atau hada atau dalika gitu ya. Nah, jadi ma hada titik-titik apa. Jadi tergantung pada benda yang gambar yang tertulis.
seperti itu. Itu yang hamzah. Yang ba seperti biasa yaitu mengisi harfu jar, Bu ya. Hanya harfu jar saja. Ya, tidak boleh selain harfu jar. Contohnya apa? Amama, kholfa, tahta itu nggak boleh. Yang jim. Nah, ini memperbaiki suatu kalimat atau susunan yang salah. Sahihi terkibat ataliyata. Jadi memperbaiki susunan yang salah. Ingat Bu ya, kemarin cara menjawabnya apa? Kita harus tahu mana yang salah dulu. Baru kita betulkan, dikoreksi. Jadi yang ditulis ini boleh langsung perbaikannya atau boleh ditulis kalimat lengkap seperti ini boleh. Gitu ya. Jadi silahkan dikerjakan. Entah harokatnya yang salah atau mudzakkar muannasnya yang salah. Jadi diperbaiki di sini. Atau susunan mudhaf dan mudhafun ilaihnya yang salah. Jadi harus diperbaiki yang jim. Yang dal, nah ini dal kita belum pernah Bu ya, yang dal. Yang dal ini fil farogi na'tan au man'utan munasiban fil farogi fimayali. Intinya apa? Dia disuruh meletakkan na'tun atau man'ut. Nah, jadi kalau yang titik-titik yang di tengah itu berarti man'ut Bu ya, disuruh mengisi man'ut. Jadi yang diikuti. Kalau yang kiri 2, 4, 6 itu titik-titiknya di akhir itu berarti disuruh mengisi apa Bu? Na'tun ya. Harus teliti kata ini mudzakkar muannasnya harus teliti. Jangan langsung jawab gitu aja, tapi harus sesuaikan mudzakkar dan muannas. Itu yang dal ya. Yang H itu juga suatu yang baru. Di sini adifi al asma al atiyata ila mutakallimi wal mukhatabi wal ghaibi wal ghaibati. Di sini disuruh mengisi apa? Maksudnya adalah memudofkan ya. Mudofkanlah kata-kata berikut ini ke domir mutakalim, yaitu domir ana, domir mukhotob itu anta, domir goib itu huwa, domir goiba itu hiya. Jadi disuruh mengisi domir mutasilnya Bu ya. Ana domir mutasilnya dengan salah jatun itu apa? Gitu. Jadi disuruh mengisi sesuai domir yang ada di atas. Jadi disuruh mengisi domir mutasil. Ana domir mutasilnya apa? Digabung dengan salajah. Kemudian anta domir mutasilnya apa? Digabung dengan salajah dan seterusnya. Gitu Bu ya. Misalkan nih saya kasih contoh Bu ya. Kitabun. Kalau ana menjadi apa Bu? Kita. Prabuna. Tabi. Kalau anta kita buka. Gitu ya. Kalau huwa menjadi apa Bu? Kita buhu. Kalau hiya menjadi apa? Kita buha. Gitu ya. Ini saya kasih contoh. Nah, dan seterusnya. Salah datun itu gimana? Komisun gimana? Ainun gimana? Kemudian yang wow. Al kalimatil atiyata fi jumalin mufidatin. Nah, ini udah pernah kita bahas ya. Di sini disuruh membuat kalimat yang lengkap. Rojulun buat kalimat yang lengkap. Minimal berapa kata Bu? Minimal 2 kata ya. Jika lengkap ya, jika lengkap. Tapi kalau tidak lengkap ya harus 3 kata. Contohnya kholfa. Kalau kholfa kan nggak mungkin 2 kata Bu ya. Kholfa harus minimalnya 3 kata kalau kholfa. Kemudian kalau zai, ini suatu yang lama juga udah pernah kita pelajari, udah pernah kita latihan kemarin. Hati misalan wahid dan dikulin minal umuril atiyah. Jadi disuruh membuat contoh satu saja. Kalau ingin buat cadangan boleh. Yaitu susunan mudhof mudhofun ilai, susunan jar wa majrur. Maksudnya apa Bu? Al jar itu maksudnya adalah harfu jar ya. Al jaru maksudnya harfu jar dan kata setelah harfu jar. Kemudian harfu nida wal munada maksudnya apa? Harfu nida itu ya. Jadi al munada yang dipanggil ya siapa gitu. Jadi al munada itu adalah suatu yang dipanggil, seseorang yang dipanggil. Yang
Nah, seperti biasa, yang bahasa Arab di-Indonesiakan, yang bahasa Indonesia diarabkan. Jadi disuruh menerjemahkan kebalikannya. Kalau dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, kalau dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Barakallahu fikum jami'an. Jadi ini dikerjakan di eh, ketika sudah ada waktu, ketika ada waktu luang silakan dikerjakan. Paling lambat adalah hari Kamis. Barakallahu fikum jami'an. Jadi hari Selasa kita masuk ya, Selasa subuh dengan melengkapi muqarrar yang belum kita bahas. Itu ya, hanya tamarin saja ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ustadz Afwan, Ya. itu kan tadi latihan soal, terus ujiannya itu kira-kira kapan? Ya, ini baru saya mau bilang. Jadi ujiannya insya Allah pekan depan. Siap ya? Insya Allah pekan depan. Mohon dipersiapkan. 15 menit. Ya. Jadi agenda kita di pekan depan adalah UAS. Seperti itu. Ya makanya ini latihan ujian harus dimanfaatkan dengan baik. Jadi kalau bisa Bu ya, sebelum latihan ujian belajar dulu, belajar sampai dengan mampunya. Kemudian kalau sudah belajar kita kerjakan soal-soalnya dengan semampunya. Kalau memang sudah mentok tidak, misalnya ada yang tidak tahu kosakatanya apa, kita lewati. Jadi kita kerjakan sendiri dulu tanpa melihat buku. Misalkan selama sejam atau selama setengah jam. Nanti baru apa? Baru melihat buku, dikoreksi. Apakah jawabannya betul atau salah? Gitu Bu ya. Jadi mumpung Anda soal, jadi dikerjakan tanpa melihat buku dulu semaksimal mungkin. Mungkin sampai 1 jam atau 45 menit terserah. Habis itu pakai buku. Nah, baru dikumpulkan ke saya. Insya Allah nanti kalau udah dikumpulkan, bisa saya koreksi. Jadi untuk persiapan ujian juga apa saja yang salah seperti itu. Nanti bisa diperbaiki ketika nanti masuk UAS. Gitu, Bu ya. Bisa dipahami di sini? Bisa. Baik. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.